Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, kembali bersama kita di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini kembali kita dalam podcast dakwah virtual. Tema yang akan kita angkat saat ini adalah tentang bagaimana memaknai Isra dan Mi'raj. Bersama kami narasumber kita Al-Ustadz Dr. Fahmi Salim. Alhamdulillah Al-Ustadz Fahmi Salim sudah berada di tengah-tengah kita. Silakan menyapa jamaah Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah Al-Azhar? Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabar? Pak Ustadz, alhamdulillah baik. Ini kita ingin berbincang-bincang ini terkait dengan Isra Mi'raj yang jatuh di bulan Rajab, di mana kita ketahui bahwa bulan Rajab itu sendiri adalah salah satu dari Ashhur Hurum. Sahih. Bagaimana kita memaknai Ustadz terkait dengan Syahr Haram ini dalam konteks modern dan konteks Indonesia, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Ustaz Dr. Sobahus Surur, para pemirsa channel YouTube Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa seperti tadi disampaikan oleh Ustadz tadi, adalah termasuk Asyurul Hurum. Bahkan bulan Sya'ban dan Ramadan itu bukan termasuk Asyurul Hurum. Yang termasuk bulan yang mulia, yang diharamkan, diistimewakan oleh Allah adalah bulan Rajab, lalu kemudian Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Kata Nabi, thalathun mutawaliyat, kemudian wawahidun fardun. 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan itu nyempil, sendiri dia antara Sya'ban dan Jumadal akhir maksudnya. Nah, jadi ini keistimewaan bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita di dalam Al-Quran itu kan dikatakan la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim atau menzalimi diri kalian sendiri. Artinya apa? Para ahli tafsir mengatakan bahwa di bulan-bulan yang 4 haram ini itu sangat ditekankan oleh Allah agar kita tidak melakukan maksiat. Ya, sebisa mungkin, seoptimal mungkin kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi perkara yang mungkar, apalagi fahisyah. Ya, karena di 4 bulan ini itu ada konsekuensinya kalau perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, fawahish itu dikerjakan, maka dosa-dosanya itu dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau biasanya kan satu perbuatan dosa itu biasanya hanya ditulis 1. Ya, kalau di bulan Asyurul Hurum ini itu dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Itu berbeda dengan
bulan yang lain ya. Nah, termasuk amal soleh di bulan di bulan Asyurul Hurum ini itu juga dilipat gandakan ya, karena tadi prinsipnya la tazlimu fihin anfusakum, itu artinya Allah melarang, dan dalam pengertian yang lain, di sisi lain ada makna Allah memerintahkan ya, ada makna Allah perintahkan. Jadi Allah melarang kita untuk berbuat zalim kepada diri sendiri dengan maksiat, dengan perbuatan mungkar, perbuatan keji, fahisyah. Nah, otomatis di situ ada perintah di balik larangan itu bahwa kita harus memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Apa saja? Nah, amal soleh itu ya semua jenis kebajikan, selain daripada yang fardu, ada nawafil, yang amalan-amalan sunnah. Ya, ini sangat ditekankan atau dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Rajab ini. Ya. Jadi tidak terbatas pada amalan tertentu, Ustaz. Jadi bisa dengan ya semampu kita. Kalau kita mampunya, misalnya dalam satu bab kuatnya puasa, ya babnya puasa udah jago dan hebat nih, ya udah banyakin puasa. Ya. Jadi bulan-bulan hurum ini, Pak Ustadz, kalaulah dalam fikih itu dilarang berperang, dilarang tadi fawahis, melakukan hal-hal yang keji, yang mungkar, kan tidak kemudian dimaknai kalau begitu selain yang hurum ini boleh dong, gitu ya? Enggak begitu. Enggak Jadi, begitu. Hanya ditekankan. Ya, lebih dianjurkan. Pada bulan yang lain itu memang tetap tidak boleh, berbuat maksiat, kemungkaran atau memerangi orang gitu ya, dengan yang tidak hak gitu ya. Apalagi di bulan 4 ini. Nah, bedanya kalau pelanggaran di bulan yang lain itu pahalanya cuma 1. Dosanya cuma dicatat 1. Tapi kalau pelanggaran, dosa, maksiat, kemungkaran, perang, itu terjadi di bulan yang haram ini, itu dosanya berlipat-lipat. Sudah di bulan yang mulia masih melakukan kemaksiatan pula. Nah, ini kurang ajar ini. Jadi itu metode Allah untuk memperbaiki kita gitu ya. Memberikan kesempatan bagi hambanya untuk, kan ada namanya targhib wa tarhib. Bagian dari pendidikan. Metode untuk bagaimana hamba Allah ini menyenangi perbuatan baik atau amal saleh dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Maka Allah berikanlah kekhususan pada bulan-bulan tertentu. Seperti misalnya kekhususan di bulan Ramadan. Kadang tidak ada di bulan yang lain. Puasa, ada puasa Ramadan, ada sholat tarawihnya. Setiap waktu di situ. Nah, sama seperti itu. Masing-masing punya keistimewaan. Baik Pak Ustadz, seperti halnya Asyhur Hurum yang lain, kita diajak untuk lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan, al-a'mal as-solihat. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak Ustadz beberapa amalan-amalan yang ditekankan dalam bulan Rajab ini. Ada yang menyampaikan supaya puasanya lebih tekun lagi di bulan yang lain, atau sholatnya ini, atau ibadahnya yang lain. Mungkin bisa diberikan penjelasan Pak Ustadz, karena ada yang ini menjelaskan bahwa ini puasa Rajab itu keutamaannya lebih mulia, atau sholat di bulan Rajab itu keutamaannya gimana itu Ustadz, penjelasan Ustadz? Jadi keutamaan amal soleh di bulan Rajab itu berdasarkan dalil-dalil yang umum, berdasarkan ayat Quran yang tadi, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, banyak beberapa hadis sahih mengutamakan keutamaan bulan Rajab. Apa saja ibadah yang dilakukan itu kan Nabi tidak membatasi. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, sedekah, kemudian tilawah atau i'tikaf atau menuntut ilmu, termasuk amal soleh kan. Hanya memang seringkali
kalau setiap menjelang awal Rajab itu yang terkesan pada kita itu adalah puasa. Ya. Sebab orang-orang tua kita sebagian zaman dulu sering mengabarkan tentang keutamaan puasa Rajab, awal dan akhir, atau ada yang sepanjang bulan Rajab. Ya, saya kira itu sah-sah saja kalau kita berpegang kepada dalil-dalil yang umum tadi. Ya, tapi kalau kita menggunakan hadis-hadis yang palsu, apalagi yang lemah gitu ya, menjadi dasar keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala kalau puasa sekian-sekian. Nah, itu yang saya tidak sepakat gitu ya. Karena Imam Ibnu Hajar Asqalani ini Dr. Sobah mungkin juga sudah lebih mengetahui ya. Itu beliau menulis kitab yang judulnya Tabyinul Ajab fi Fadli Syahri Rajab. Jadi beliau menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang populer tentang bentuk-bentuk ibadah dan besaran pahalanya yang spesial di bulan Rajab. Ternyata sebagian besar itu maudhu, sebagian besar itu dhaif, perawi-perawinya itu matruk, ada yang majhul. Nah, ini misalnya saya berikan contoh dari kitab beliau ini. Misalnya di sini disebutkan minha, di sini qala Rasulullah man shalla lailatan nisfi min Rajab. Nah, siapa orang yang sholat pada malam yang seperdua, jadi artinya malam 15 Rajab, arba asyrata rakaatan, yang 14 rakaat, dia baca setiap rakaat itu alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu Al-Fatihah sekali, kemudian Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, itu ya. Kemudian setelah sholat sholawat kepada Nabi 10 kali, bertasbih dan seterusnya, dengan ini jenis-jenis pahalanya luar biasa di sini. Ya, nah itu disebutkan hadza maudhu'un wa ruwatuhu majhulun. Hadis maudhu. Hadis maudhu. Ada lagi yang begini. Inna syahra Rajab syahrun aziman shoma minhu yauman kataballahu lau shoma alfasana. Ya, siapa Rajab itu kata dalam hadis ini, tapi ini belum kita sebut statusnya ya. Sungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia, yang agung. Siapa yang berpuasa 1 hari, Allah mencatat untuknya pahala puasa 1000 tahun. Jadi pahala 1 hari puasa Rajab itu sama dengan puasa 1000 tahun. Yaitu ngalahin puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ramadan. Termasuk hadis yang dhaif. Ini disebut di sini hadza haditsun maudhu, palsu, la syakka fi wal muttaham bihi. Siapa di sini? Al-Khutalli ya. Jadi ini contoh-contohnya gitu. Iya, kalaulah puasa silahkan saja berpuasa. Silakan berpuasa Senin, tanpa Kamis, entah sepuasa pertengahan yang sudah itu begitu. Yang memang maksur plus nanti ditambah ada kekhususan dilipat gandakan pahala itu. Dan lagi Pak Ustadz, kan kita berpuasa itu tidak dalam rangka ngitung pahalanya itu nanti 1000 apa 100.000 atau apa itu, tapi kan dalam rangka mencari keridhaan dari Allah, Ustadz. Iya. Kita pengen cari ridha Allah ya, bukan ingin. Memang sih bagi orang awam ya, memang hitungan-hitungan itu menarik, menjadi penting, menarik ya, menjadi sugesti, kemudian menjadi pemicu ya, kayak kita mau belanja barang, ini barang mahal nih, coba kalau diskon 70% kan orang serbu kan gitu, luar biasa gitu. Alhamdulillah. Jadi, artinya di bulan Rajab ini tidak hanya puasa yang sekarang ini kan banyak kita dengar lebih pada puasa. Tidak hanya puasa Pak Ustadz ya. Betul. Jadi banyak amalan, bisa sedekah, bisa sholat dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita lakukan. Betul. Apalagi sholat ya, karena terutama kan ya ada peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Kewajiban sholat itu diturunkan atau diwajibkan oleh Allah
itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang menurut mayoritas para ulama itu terjadi di bulan Rajab. Ya, Pak Ustadz bisa dijelaskan lebih detail, agak ringkas begitu tentang peristiwa Isra Mi'raj itu? Kemudian nanti kita ambil pelajaran dari peristiwa yang dilakukan, yang terjadi pada malam itu, Ustaz. Iya, jadi Isra Mi'raj ini para pemirsa Masjid Agung yang dirahmati Allah, ini adalah peristiwa yang disebut dalam Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Dalilnya ayat 1 surat Al-Isra, kemudian juga sebagian besar isi surat An-Najm. Wan Najmi Idza Hawa itu bercerita tentang mi'rajnya Rasulullah SAW. Kalau peristiwa Isra-nya itu di surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi dan kapan dia terjadi? Jadi, kalau menurut para ahli sejarah, Sirah Nabawi, Isra Mi'raj itu kalau ditarik ya, diukur nih, misalnya kita ambil tali ukur ya, ujung satu di sini, ujung kiri. Nah, perjalanan dakwah Nabi SAW, awal dari Mekah ketika beliau diutus sampai beliau wafat di Madinah, itu kalau kita ambil tali ukur, nah tengah-tengahnya itu adalah Isra Mi'raj. Tahunnya itu tahun kurang lebih 11. Jadi dia berada di tengah-tengah 11 kenabian. Nah, berartinya 11 tahun lebih sekian bulan setelah Nabi berdakwah. Ya. Nabi berdakwah di Makkah kan kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun gitu ya. Nah, itu sehingga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini justru sebelum peristiwa hijrah Nabi, itu yang menjadi tonggak sebenarnya, yang menjadi permulaan kebangkitan Rasulullah SAW dalam menegakkan dakwah, itu adalah kebangkitan spiritual. Dan kebangkitan spiritual itulah yang disimbolkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jadi sebelum Isra Mi'raj, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Fiqhus Sirah itu, Nabi itu periode perjalanan dakwahnya itu sedih. Ya, selalu berduka, hampir tiap hari berduka, ada yang meninggal, ada yang disiksa, ada yang macam-macam lah. Apalagi kan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu diboikot 3 tahun, di Syi'ib Makkah, kemudian paman dan istri beliau wafat, ya. Kemudian beliau pergi keluar Taif, ke Taif itu dilempari oleh orang-orang kafir di Taif. Kemudian pulang dari situ dengan rentetan peristiwa yang sedih itu, menyedihkan itulah peristiwa Isra Mi'raj itu datang, dihadirkan oleh Allah untuk menghibur Nabi SAW. Nah, inilah untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah. Jadi kira-kira begini, Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau seluruh penduduk Mekah, bahkan penduduk dunia semuanya menolak engkau, jangan engkau bersedih. Ya, aku akan berangkatkan kamu, ya, bertemu dengan. Jadi jangan bersedih, jangan putus asa. Ya, engkau akan aku jumpakan dengan para nabi dan rasul. Dan penghuni langit semuanya akan menyambut. Kira-kira begitu. Dan itulah yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Isra itu ke Baitul Maqdis, beliau Rasulullah SAW mendapatkan dukungan moral dari para nabi dan rasul, dan menjadi simbol yang menyatukan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sebagai dua masjid pertama yang dibangun, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, berapa jarak antara bangunan kedua ini? Jarak tahunnya itu 40 tahun kata Rasulullah SAW. Jadi Mekah, Masjidil Haram, lalu 40 tahun setelah itu Nabi Ibrahim membangun Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi ini kemudian membuka mata banyak umat, ya, baik itu umat Islam pengikut Rasulullah atau orang musyrikin yang mengaku sebagai keturunannya Ismail,
dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ataupun orang Yahudi di Madinah yang nanti beliau akan hijrah ke sana, ke Madinah, ke Yathrib. Itu membuka mata bahwa memang Muhammad Rasulullah SAW inilah yang melanjutkan estafet perjuangan para dakwah para nabi dan rasul. Karena sebelum Masjidil Haram di Mekkah itu menjadi pusat dakwah, pusat risalah, Baitul Maqdis ini dulu yang menjadi tempat pusat risalah. Ya, awalnya sih sebenarnya yang cuma karena tempatnya terpencil, ya kan, Nabi Ibrahim ini yang awal membangun Ka'bah kan, Baitullah, dengan putranya Ismail ditinggikan lagi pondasinya. Kemudian baru Nabi Ibrahim pergi ke mana, ke Baitul Maqdis untuk membangun Masjidil Aqsa itu. Nah, hanya kan ini belum makmur. Nah, kemudian yang makmur itu di wilayah Baitul Maqdis yang dihuni oleh banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dengan keturunannya yang luar biasa itu. Nah, maka itu hampir dilupakan ini, Masjidil Haram ini sebagai awwala baitin wudi'a linnas. Nah, maka orang Yahudi itu kan membanggakan diri, ini loh pusat kita, ini markas kita, ini milik kami gitu kan. Padahal aslinya Masjidil Haram Nabi Ibrahim bangun itu. Dan klaim Yahudi itu sebenarnya kan tidak serta-merta hanya karena semata-mata keunggulan etnis, tapi seberapa amanah mereka menjaga risalah dari Allah itu. Jadi mereka ini, maka itu diingatkan oleh Allah, ya, dengan adanya Isra Mi'raj, ya, Rasulullah diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dan rasul SAW di sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu nyambung, setelah hijrah itu ada peristiwa pemindahan arah kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram lagi. Nah, itulah. Jadi ini semua peristiwa yang saling berkaitan. Jadi Rasulullah seperti mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kembali, jangan sampai dilupakan ini Masjidil Haram, tapi justru ini adalah awal baitin, yang kemudian menyatu dengan berikutnya para nabi dalam satu risalah tauhid, kira-kira begitu saja. Dan Nabi meskipun selama hidupnya hanya menginjakkan kaki sekali ke Baitul Maqdis, peristiwa Isra Mi'raj, tapi beliau itu bercita-cita sejak awal risalahnya itu akan menjangkau Baitul Maqdis, gitu. Dan itu dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya, gitu. Jadi ada dua peperangan sebelum Rasulullah wafat itu, seingat saya, itu adalah perang Tabuk dan perang Mu'tah. Itu tujuannya adalah untuk mengalahkan Romawi, Romawi yang menguasai Baitul Maqdis. Sampai kemudian sebelum Nabi wafat, itu Nabi mengutus tentara Usama, pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, untuk membebaskan Baitul Maqdis juga sebenarnya. Jadi luar biasa Rasulullah itu, sampai 3 kali peperangan, 2 yang sudah terjadi, yang 1 baru persiapan, tapi kemudian Nabi wafat, itu nggak jadi berangkat, gitu, balik lagi ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu, Isra'nya ini dalam rangka memuluskan perjalanan dakwah ini, yang tujuannya Islam ini tidak hanya untuk sekup Mekah, tapi untuk juga Palestina, bahkan internasional secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. Itu sebenarnya Allah internasionalisasi Islam itu awalnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu pangkalnya di situ. Pak Ustadz, ini ada juga pemahaman yang mungkin Pak Ustadz juga sering mendengarkan ini, bahwa Isra dan Mi'raj ini ada 2 pemaknaan yang menarik, bahwa Isra ini digambarkan sebagai hubungan horizontal antara sesama manusia, makhluk, dan alam secara keseluruhan. Bagaimana Rasulullah mengenal wilayah-wilayah, mengenal jenis-jenis manusia, bahkan mengenal para nabi, mengenal secara ini. Maka digambarkan dengan Isra. Sementara
Mi'raj itu digambarkan bagaimana komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya secara vertikal. Ya. Ada pemahaman seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana penjelasannya ini, Ustadz? Ya, saya kira pemahaman itu ada benarnya, karena memang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan memang di bumi sifatnya ini, horizontal, masih di bumi lah. Di bumi ini, jadi perjalanan antar negara kalau kita sekarang kan. Sebenarnya bagi kita umat Islam itu tidak ada batasan negara, dimanapun di situ ada azan, ada masjid, ada tegak kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya bumi Allah. Semua itu bumi Allah. Al-ardu kullu ardin masjidun. Al-ardu annal masajida lillah. Lillah. Ardu kulluha masjid. Masjidun, ya kan? Semua jengkal bumi ini adalah masjid. Ya, dimanapun adanya. Dimanapun itu suci dan bisa untuk kita pakai untuk sholat gitu ya. Maka itu ini perjalanan horizontal. Nah, perjalanan horizontal itu kan juga Nabi melihat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang paling nampak sekali adalah ya ketika itu di Masjidil Aqsa itu Nabi berjumpa dengan para nabi dan rasul memimpin sholat di Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah mendapat pesan ini amanah. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini adalah amanah. Kami titipkan kepada engkau sebagai nabi akhir zaman gitu ya, supaya ini bisa dirawat dan dijaga. Nah, sejak saat itulah Masjidil Aqsa itu kan menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Nah, itu sejak peristiwa Isra Mi'raj itu karena sudah dipatok, istilahnya kan haram itu kan namanya haram itu wilayah yang sudah diberikan batas oleh nas ilahi, batas ini haram, ini di luar haram. Nah, seperti Masjidil Haram, kota Mekah, Masjid Nabawi, kota Madinah itu haram, itu yang menentukan itu Allah dan Rasulnya SAW. Nah, pengharaman Masjidil Aqsa dia menjadi wilayah yang sakral untuk umat Islam itu ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj itu. Nah, mulai dari tembok burak ketika Jibril menambatkan buraknya Nabi SAW di tembok Masjidil Aqsa itu kurang lebih kan luasnya berapa ya? 114 hektar kalau tidak salah. 114. Ya, atau ya kalau tidak salah ya, kurang lebih 114 hektar luas keseluruhan area Masjidil Aqsa. Kecil kalau ketimbang kota Mekah atau kota Madinah gitu kan. Tapi itulah karena di luar itu sana kan masih ada situs-situs milik umat Yahudi dan Kristen gitu. Nah, disitulah simbol persatuan para nabi dan rasul, bagaimana mereka ini berukhuwah, bersaudara, karena masih dalam satu induk, yaitu risalah Islam. Nah, baru setelah itu ada hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke Mi'raj, Ustaz, perbaiki dulu. Berarti kalaulah kita akhir-akhir ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ini semata-mata dalam rangka melanjutkan amanah yang dititipkan oleh Rasulullah dalam Isra itu, Ustaz. Betul, betul sekali, Ustaz. Jadi Palestina itu adalah intinya adalah Baitul Maqdis. Kalau persoalan Baitul Maqdis selesai, tentu umat Islam sangat bersyukur dan bergembira. Jadi Palestina, Baitul Maqdis ini secara umum dan negeri Syam secara luas lagi, itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah. Allati barakna haulahu. Nah, itu termasuk negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi kewajiban umat Islam untuk peduli terhadap nasib umat-umat Islam yang ada di negeri Syam, Palestina,
sehingga bisa mereka meraih kemerdekaan dan kebebasannya, Ya, bisa beribadah dengan baik. Intinya kan begitu. iya. Mengabaikan itu berarti tidak mengikuti jejak Rasulullah dalam memperjuangkan menyatukan itu. Rasulullah, sahabat ya Semuanya berjuang untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa. Kok kita malah abai dan cuek. Abai dan cuek. Baik, Pak Ustadz. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ustadz, yang tentang Mi'raj ini kan dimulai di Baitul Maqdis ini, kemudian Rasulullah SAW naik bermi'raj ke Sidratul Muntaha seperti dalam surat An-Najm. Bagaimana itu peristiwanya, Pak Ustadz? Ya, langsung dari selesai dari sholat pertemuan dengan para nabi itu di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim itu, beliau naik ke atas batu, ya, di tengah lokasi Masjidil Aqsa. Jadi yang namanya Masjidil Aqsa itu pemirsa ya, jangan dianggap semuanya masjid tuh 114 hektar itu bentuknya masjid, enggak. Yaitu halaman semuanya itu adalah disebut masjid, tempat sujud gitu ya. Nah, yang ada bangunan masjidnya memang hanya beberapa kecil ya. Yang paling besar itu Masjid Kibli, ada Masjid Marwani, ada masjid apalagi kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi semua area yang dikelilingi tembok itu, itulah Baitul Maqdis, itulah Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu yang sekarang itu dibangun monumen Qubbatus Sokhro, ya, masjid yang sangat indah ornamennya, dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di zaman Daulah Bani Umayyah, ya. Itu dibuat begitu indah ya, paling indah, bahkan sampai sekarang itu tidak ada yang menandingi itu. Nah, di tengah Masjid Qubbatus Sokhro itu, nah itu ada batu, ya. Kalau dulu orang mengatakannya itu batu mengapung, ya, ya memang seperti itu. Tapi sekarang kan sudah diberikan ini ya. Nah, beliau naik ke situ, lalu kemudian dari situ berangkat bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya pintu gerbang dari dunia ini, bumi ini menuju alam akhirat itu adalah Baitul Maqdis. Nah, sehingga Nabi mengatakan bahwa padang mahsyar, tempat mahsyarnya manusia nanti, itu adalah Baitul Maqdis. Ya, orang nanti mati semua kan, kiamat, semua orang mati. Nah, setelah itu ditiup sangkakala kedua, ada kebangkitan dari alam kubur. Nah, semua yang bangkit dari kubur itu semua menuju mahsyar. Akan dikumpulkan di padang yang disebut mahsyar itu. Nah, mana mahsyar itu? Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Ardul mansyar wal mahsyar. Itu hadisnya. Makanya dari situlah pengadilan Allah nanti ditetapkan menuju surga dan neraka. Jadi itu gerbang menuju akhirat. Jadi tidak berlebihan kalau ulama mengatakan bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu adalah gerbang menuju langit, gerbang menuju akhirat. Nah, sehingga Nabi juga Mi'rajnya itu untuk menghadap Allah, ya, itu melalui gerbang itu, melalui jalan Sidrat, jalan akses, misalnya menuju ke akses tolnya lah ya, akses tol menuju Sidratul Muntaha. Kalau ada tol langit barangkali, tol langit, ini tol langitnya gerbang yang asli itu gerbangnya menuju ke sana. Gerbangnya menuju sana. Nah, di situ dikabarkan dari tiap 7 lapis langit itu bertemu dengan juga bertemu dengan nabi-nabi pilihan. Ya, baru setelah itu sampai di satu tempat, malaikat Jibril mengatakan, saya cuma sampai di sini mengantarkan kamu. Saya tidak bisa lagi. Silakan kamu yang naik sendiri. Ya, itulah atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka situlah Allah memberikan wahyu, ya, tentang kewajiban perintah sholat 5 waktu itu. Ya, jadi perintah sholat 5 waktu ini, pemirsa, itu sangat sakral.
Ya, beda dengan kewajiban yang lain. Puasa turunnya ayatnya di bumi, ya di Madinah, ya kan. Kemudian zakat turunnya ayatnya di Madinah, di bumi, ya. Haji, sedekah, apalagi macam-macam. Ayat tentang tasyri semuanya, hukum-hukum Islam itu semua turun di bumi. Hanya sholat saja yang perintahnya langsung Allah berikan di Sidratil Muntaha. Itu saya kira sangat luar biasa. Makanya ada istilah para ulama itu, kalau ada juga yang mengatakan ini hadis, tapi wallah alam ya. Saya belum ngecek yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Kan populer ya Ustaz. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ya secara makna ya sangat betul sekali secara maknawi, meskipun ada perbedaan pendapat apakah ini hadis Nabi atau bukan. Tapi secara maknawi ya itu betul sekali. Artinya apa? Salat itulah sarana bagi seorang mukmin untuk dia bisa bermi'raj ruhani. Nah, ini menarik ini Ustaz. Ya, jadi setiap ruhani, Muslim, tidak hanya Rasulullah SAW yang mi'raj, dan tidak dimaknai hanya mesti ke Masjidil Aqsa, di Masjid Agung Al-Azhar pun, gitu, seorang Muslim bisa melakukan mi'raj dalam sholatnya, Ustaz. Iya. Dalam sholat. Jadi setiap sholat itu mi'rajnya kita. Mi'raj ruhani, tetapi bukan kita fisik kita pergi ke sana, tidak mungkin. Tapi mi'raj ruhani itu yang memungkinkan bagi orang beriman itu dengan satu-satunya cara adalah dengan salat. Dan dengan demikian mesti karena kan ada simbol kedekatan, Ustaz. Iya. Salat itu kan simbol kedekatan, seperti Nabi Nabi Muhammad ya, menerima perintah salat itu kan simbol kedekatannya langsung berhadap-hadapan, face to face. Luar biasa gitu ya. Maka ketika orang salat juga itu simbolnya apa? Kedekatan dengan Allah, kita berhadapan langsung, face to face juga, meskipun kita tidak melihat Allah langsung. Masya Allah. Jadi nilainya, dan tidak perlu ada perantara, nggak pakai calo, gitu ya, nggak pakai bayar. Ya, mohon maaf kalau kita minta pengampunan dosa kepada Allah kan nggak perlu keluar amplop, gitu ya. Nggak perlu kita bayar apapun, gitu kan. Itu tidak ada seperti itu, seperti misalnya dalam agama lain gitu. Dan seakan-akan ketika kita mulai dengan Allahu Akbar itu kita menuju ke sana. Sampai kemudian turun lagi Assalamualaikum. Ngelihat lagi. Baru ini bumi lagi, dunia lagi. Nah Ustadz, berarti kemudian apa kira-kira bisa Ustadz nasihatkan kepada teman-teman, sahabat Al-Azhar, supaya kita bisa benar-benar bermi'raj? Karena dalam praktek sholat kita terkadang ketika di tengah-tengah sholat, padahal kita ini sedang face to face di hadapan Allah, tapi yang diingat ini urusan dunia. Pikiran kemana-mana, hati kemana-mana, padahal kita sedang mi'raj ini. Gimana Ustaz? Apa-apa yang bisa dilakukan oleh memang sholat ini ibadah yang paling familiar dengan kita. Karena tiap hari kita lakukan. Karena tiap hari kita lakukan 5 kali sehari. Beda dengan puasa kan sebulan sekali. Kita biasanya orang yang menjalankan ibadah yang sifatnya tahunan itu persiapannya agak matang. Ya. Ini mau Ramadan nih, 2 bulan lagi, kita udah siap-siap. Kita pengen siap-siap. Di antaranya memang hikmahnya bulan Rajab dan Sya'ban adalah mempersiapkan diri untuk Ramadan. Kemudian orang mau bayar zakat, ya dia siap-siap dulu dong. Persiapkan dulu cukup apa tidak, nisabnya dan sebagainya. Apalagi orang mau haji, dia pasti akan persiapan dulu. Apalagi sekarang antriannya 30 tahun, luar biasa. Kalau nggak siap juga itu parah sekali itu. Mungkin saking lama nunggunya Ustaz ya. Nah, yang tanpa kita sadari, kita melakukan ibadah sholat tanpa persiapan. Nah, itu jadinya. Ini bahaya. Bahaya sekali. Jadi tanpa kita sadari, padahal ini sholat 5 kali sehari ini menunjukkan dia itu penting tiap hari, dan kita harus persiapkan gitu. Kok nggak pakai persiapan? Nah, banyak orang sholat nggak pakai persiapan.
Iya, betul. Pokoknya asal ingat, Iya. asal ketemu waktu, asal kedengaran azan gitu ya. Iya. Coba kalau umat Islam ini semua memperhatikan ibadah sholat ini seperti halnya mereka mempersiapkan diri untuk saum, untuk zakat, untuk haji misalnya. Allah. Oh, ini ada perubahan dasar di umat ini. Gitu. Kalau misalnya Kementerian Agama untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan itu melakukan persiapan sidang isbat lah, mengeluarkan edaran inilah, itulah, ya kan? Almanak imsakiyah gitu kan, persiapan itu. Kalau berangkatan haji, zakat juga sama, ada undang-undang hajinya, ada undang zakat gitu ya. Siapa yang menjadi amilnya, ada penilaiannya, ada pengawasannya gitu ya. Kemudian haji juga ada undang-undangnya, ada regulasinya, ada pendaftarannya. Itu luar biasa. Nah, coba kalau sholat itu dibuat seperti itu, kan hebat. Ya, kalau sholat dibuat ada dirjen sholat misalnya. Kenapa ada dirjen haji dan umroh? Ada dirjen zakat, dirjen wakaf ada. Ini sholat. Kalau puasa mungkin ada masuk di bawah apa itu ya? Dirjen Bimas Islam. Bimas Islam gitu ya. Untuk untuk mantau ru'yatul hilal, badan hisab ru'yat ya. Ada badannya. Tapi kalau sholat ada nggak badannya? Nah, badan penegakan sholat 5 waktu. Iya. Ada nggak pemerintah, ya, Kementerian Agama atau Ormas Islam mengeluarkan panduan-panduan yang detail untuk orang memiliki persiapan sholat 5 waktu? Bagaimana panduan supaya sholatnya khusyuk? Bagaimana panduan supaya umat Islam ini ngerti bacaan sholat? Karena Nabi mengatakan la sholata liman la aqla lahu. Ya, atau liman saya pernah baca gitu ya. Tidak sah sholat, tidak sempurna sholat seorang kalau dia tidak mengerti bacaan sholatnya. Nah, ini kan saya. Ada lagi as-sholatu bil ma'rifah. Apalagi kalau tambah ungkapan ulama yang lain itu. Sholat dengan ma'rifah, kemudian sholat dengan khusyuk, kan makanya karena saking rutinnya, itu kita anggap remeh. Padahal Al-Quran mengatakan wa innaha lakabiratun, berat, illa alal khashiin. Menjadi ringan kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Nah, coba deh, saya kira ini forum yang baik, Ustaz, untuk mengajak semua pihak, wabil khusus pemerintah, Kementerian Agama dan Ormas Islam, ayo ngurusi sholat. Urusi sholat nih benar-benar. Dibuat regulasinya bagaimana? Dibuat regulasinya, panduannya, persiapannya, cara supaya sholatnya khusyuk gitu ya. Bukan hanya soal fikih ya. Kalau soal fikih udah selesai, dari kelas 1, kelas SD juga udah selesai. Berapa rukun sholat? 13. Berapa yang batalkan sholat? Sekian. Ya, hafal. Problemnya adalah banyak orang Muslim yang dia itu mengatakan Muslim, tapi sholatnya berat. Sholatnya berat. Sholatnya bolong-bolong gitu ya. Semaunya gitu, selebor gitu. Nah, kalau sholat ini nggak beres, saya kira berat untuk mengangkat harkat martabat umat Islam. Ya. Kalau sholat kita nggak beres, saya kira kualitas zakat di Indonesia itu tidak akan mampu mencapai target. Kualitas haji umat Islam Indonesia, meskipun jumlahnya banyak, jutaan, dan antriannya 30 tahun, tetap tidak akan membawa perubahan. Kenapa? Karena sholatnya bermasalah, problem gitu ya. Ya, bukan berarti kita merasa udah sholat paling oke nih. Enggak, tapi kita introspeksi sama-sama. Ya, kalau sebab begini kan, dasarnya apa sih kita kesimpulan begitu? Kan Allah mengatakan aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sederhana ayatnya. Cuma
kita anggap angin lalu. Itu. Padahal ini kunci menyelesaikan banyak masalah. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kekejian dan kemungkaran ada di level individu, masyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara. Ya, apa? Perselingkuhan dalam keluarga, perceraian dalam keluarga, pengasuhan anak yang nggak benar dalam keluarga, kemudian pemimpin yang korup, ya, kemudian tidak amanah, ya, kemudian tidak bertanggung jawab, tidak adil, berbuat zalim. Itu kan semua akar, semua model fahsya dan mungkar ada di sana. Termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak baik, ya, atau tidak sesuai dengan amanat undang-undang, konstitusi dan agama. Ini juga kan kemungkaran. Nah, kalau sholat kita benerin, insya Allah ya kita start up lagi, ya start up lagi, set up lagi, kondisi umat Islam ini insya Allah akan jauh lebih baik. Masya Allah, Ustaz, luar biasa, Ustaz. Konteks Masjid Agung Al-Azhar, Ustaz, dan masjid-masjid yang lain di Indonesia dalam rangka membangun peradaban umat dan bangsa ini dihubungkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan sholat ini tadi. Nasihat Ustaz. Ya, jadi Masjid Agung Al-Azhar ini masjid yang sangat legendaris, ya, dan masjid, saya katakan ini adalah masjid dakwah dan perjuangan, ya. Jadi masjid ini ruhnya adalah dakwah dan perjuangan umat. Nah, itu saya kira khitah yang digariskan oleh Buya Profesor Dr. Hamka, ya, Allah yarham. Ya, beliau adalah pengasas, pendiri dan imam besar di masjid ini sampai akhir hayatnya. Itu betul-betul menjadikan masjid ini sebagai ruh Islam bagi ibu kota, ya. Meskipun kita mengeluh, kenapa kok masjid di tengah kota hanya Istiqlal dan Al-Azhar saja ini yang ada di tengah-tengah gedung megah gitu kan? Ya, kita tidak boleh mengeluh. Itu. Yang penting bagaimana kita menjadikan setiap masjid itu sebagai pusat dakwah dan pusat perjuangan umat. Ya. Itu intinya. Ya. Dan Masjid Agung Al-Azhar harus lebih mengembangkan sayap dakwahnya, ya, insya Allah supaya lebih mendunia lagi, lebih mengglobal lagi, sebagaimana peran institusi Al-Azhar Mesir, ya, yang menjadi inspirasi bagi nama masjid ini. Karena dulu Syekh Mahmud Saltut ketika datang berkunjung ke Indonesia meresmikan masjid ini bersama Buya Hamka, itu kawan dekat karibnya Buya Hamka, ya, datang meresmikan masjid ini, diberikan nama Al-Azhar, ya, sama dengan nama institusi yang beliau pimpin di Mesir, di Al-Azhar, itu Al-Azhar Syarif. Ya, maka Buya Hamka juga menulis tafsir Al-Azhar. Itu karena cintanya dan beliau mahabbahnya dengan Al-Azhar di Mesir itu sebagai simbol pendidikan yang modern, yang terbuka, tetapi memiliki pondasi pijakan turas khazanah keislaman yang sangat kokoh. Nah, saya kira kalau Al-Azhar Mesir mampu mengembangkan wakafnya, ya, sampai ribuan tahun, sampai saat ini dirasakan, mahasiswa kita setiap tahun dapat beasiswa kurang lebih Gontor saja kan hampir 100, ya, 50 yang lainnya Indonesia, itu 150, ya, setiap tahun. Nah, belum lagi dari negara-negara lain, saya kira ribuan beasiswa, ya, dan sudah berapa yang dihasilkan. Jadi sampai S2 S3 itu juga gratis belajar, ya, asramanya gratis semuanya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan, ya, Al-Azhar ini bisa meniru lembaga wakaf Al-Azhar di Mesir sana untuk memberikan keberkahan bagi umat Islam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sangat bermanfaat, yang secara keseluruhan sahabat Al-Azhar bisa kita simpulkan bahwa
Bulan Rajab ini bulan yang sangat penting, artinya bagi kita semuanya untuk dapat meningkatkan ibadah kita, dapat meningkatkan amal-amal soleh kita. Yang utama yang tadi dijelaskan adalah bagaimana sholat ini sesuatu ibadah yang rutin, tetapi meskipun demikian harus dengan persiapan-persiapan yang matang. Kalaulah puasa perlu persiapan, zakat perlu persiapan, haji apalagi, maka semestinya kita semuanya sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan mi'raj, kita memiliki persiapan-persiapan yang matang. Demikian sahabat Al-Azhar, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas pencerahannya untuk kita semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.